Bersyukur malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ya sehubungan dengan komunikasi di dalam keluarga Kristen karena kebetulan ya saya sudah berkeluarga ya. Ya saya secara pribadi menganggap bahwa komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Ya karena ya kita dipersatukan dengan dua pribadi yang berbeda, bukan hanya gender yang berbeda, tetapi kita punya kebudayaan yang berbeda, latar belakang dan lain sebagainya. Kalau tidak ada komunikasi, sulit untuk menyatu. Sementara tujuan Tuhan membangun suatu keluarga itu ya dua menjadi satu. Oleh karena itu ya mungkin saya akan sharing di dalam perjalanan kehidupan keluarga kami. Ya, kalau usia pernikahan kami masih sangat muda ya, jalan 12 tahun. Tetapi di dalam 12 tahun itu walaupun usianya muda tetapi menjalaninya tidak semudah itu. Apalagi di awal-awal pernikahan ya. Ya, memang benar baru saya sadar betul apa yang dikatakan oleh orang tua bahwa uh, memasuki keluarga itu tidak seindah dengan masa-masa pacaran. Jadi ya rekan-rekan muda ya bersyukur ya masa-masa sekarang sudah dibekali dengan pembelajaran yang sangat bagus. Kiranya itu boleh membuka wawasan kita, pola pikir kita, tetapi bukan berarti membuat kita menjadi ciut atau tidak mau untuk berkeluarga. Tapi ya sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, tetapi ada hal-hal yang indah yang boleh kita nikmati di dalam keluarga itu apabila ya kita yang telah dipersatukan benar-benar memiliki kesehatian. Dan kesehatian itu boleh kita miliki kalau ada komunikasi yang baik. Ya, ya saya mau mencoba menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan keluarga kami. Ya memang waktu di tahun pernikahan kami, ya waktu itu Pak Netsen juga sedang melanjutkan studi dan saat itu kami pelayanan di daerah Kalimantan. Jadi setelah menikah 3 bulan di Kalimantan, setelah itu dia kembali ke Jakarta 3 bulan di Jakarta dan begitu seterusnya berlangsung selama beberapa tahun. Dan sempat saya berpikir ya, karena ya memang Pak Netsen juga memiliki pribadi yang pendiam, sementara saya orangnya yang aktif. Di dalam masa-masa awal pernikahan itu yang membuat saya membuat saya ya ada sedikit rasa kecewa, rasa putus asa dan lain sebagainya. Saya berpikir seperti ini. Kenapa ya saya sudah menikah tapi sepertinya saya nggak punya suami gitu ya. Kehadiran suami itu nggak pernah saya rasakan gitu ya. Kemudian tapi saya dikatakan belum menikah, status saya sudah menikah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya Pak Nelson orangnya yang sangat cuek. Dia berpikir ya yang penting saya baik-baik saja. Ya udah cukup. Tetapi bagi saya nggak cukup. Yang namanya kita sudah dipersatukan, ya paling tidak itu kalau nggak saya telepon, nggak ada kabar, kalau saya nggak tanya kabarnya, dia juga nggak memberikan informasi, akhirnya saya sebagai istri, ini benar nggak sih dia suami saya, dia masih mengingat saya nggak sih, dan lain sebagainya, pikiran-pikiran seperti itu, apalagi awal-awal pernikahan. Akhirnya singkat cerita, Pak Nelson kembali ke Kalimantan, hal itu saya komunikasikan. Ya, dengan sikap kamu seperti itu, saya nggak suka gitu ya. Saya merasa tertekan dengan cara kamu yang demikian. Sehingga ya dengan saya menyampaikan hal itu, ya Pak Nese juga menyadari ternyata ya sikapnya yang demikian, dia menganggap ya baik-baik saja. Ya tanggapannya saat itu Pak Nese katakan bahwa ya yang penting kamu baik, saya baik, ya udah. Apa yang masalah gitu. Yang penting kita sama-sama baik. Tapi saya berpikir nggak cukup yang kondisi kita baik-baik, tetapi bagaimana kita namanya suami istri ya saling komunikasi satu sama lain. Sehingga saya berpikir, ya mungkin hal-hal yang demikianlah yang menjadi peluang bagi banyak keluarga untuk ya terjadinya suatu perselingkuhan. Oleh karena ada sesuatu kekosongan yang terjadi di dalam salah satu pihak. Sehingga kalau salah satu pihak nggak tahan dengan ya diabaikan seperti itu, merasa dicuekin, ketika dia menemukan orang yang memberikan perhatian, apalagi kalau kita ada di tempat yang berbeda, ya disitulah peluang yang sangat besar ya. Tetapi ya saya bersyukur ya dengan kondisi itu sehingga saya kembali
apa ya, bisa memulihkan uh, keadaan yang demikian. Karena apa yang saya rasakan mungkin Pak Nelson secara pribadi tidak menyadari hal itu, tetapi dengan saya mengkomunikasikan akhirnya dia menyadari, dan akhirnya ya kita ya terus menerus belajar. Dan banyak hal yang kita ya seringkali kita salah paham, yang saya anggap baik bagi dia itu bukan sesuatu yang baik, atau sebaliknya bagi dia itu sesuatu yang baik, tetapi bagi saya itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi oleh karena adanya suatu komunikasi di antara kita yang terus menerus kita perbaiki sehingga ya semakin hari ya bukan berarti tidak ada masalah, tetapi yang saya selalu ingat ya kalau saya dengan Pak Netsen ada selisih paham dan lain sebagainya di dalam menyelesaikan, yang pertama ya karena saya yakin namanya suami istri sudah mengenal kelemahan, kekurangan, kelebihan dari pasangan kita. Dalam diamnya pun kita bisa memahami. Ya apalagi ya sedikit saya buka akan pribadi Pak Nelson ya karena kebetulan diberikan waktu. Ya kalau dia punya masalah itu dia tipenya bukan orang yang mau ngomong gitu ya. Dengan diamnya itu saya langsung menebak pasti ada masalah. Sehingga ya kadang-kadang di dalam ketidaksabaran saya mendesak dia gitu. Apa sih yang menjadi masalahmu? Cobalah bagi, karena saya juga merasa tersiksa gitu loh, lihat dia begitu tertekan, dia begitu beban. Saya merasa, maksudnya saya pingin untuk yang mengambil bagian apa yang menjadi beban dia, tetapi justru dengan cara saya seperti itu memaksa dia untuk menginterogasi apa yang menjadi pergumulan dia, justru itu menambah beban bagi dia. Akhirnya kembali saya sadar, oh dengan cara saya seperti ini tidak baik buat dia. Sehingga apa yang saya lakukan, saya selalu mencari waktu yang tepat untuk bisa kembali berkomunikasi, menanyakan apa yang sebenarnya menjadi pergumulan dia, sehingga ya ketika suasana hatinya sudah mulai ya isinya enak untuk diajak diskusi, maka disitulah kita mulai diskusi, membicarakan pergumulan, persoalan yang kita lakukan, yang dialami, dan kita mencari solusi sama-sama. Begitu sebaliknya, sementara tipe saya, karena saya mengukur dengan diri saya, kalau saya itu punya persoalan, saya langsung ngomong gitu loh. Saya nggak bisa simpan-simpan masalah yang saya alami, saya langsung ngomong. Dan apa yang saya rasakan itu saya ukur dengan, seharusnya Pak Netsen juga begitu, tetapi di dalam namanya berkeluarga, ya, lagi-lagi saya katakan tidak bisa demikian, karena kita ini berbeda, punya kepribadian yang berbeda, latar belakang, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya punya masalah, ya saya selalu ya langsung komunikasi dengan Pak Netsen. Kalau saya, oh saya nggak suka ini dan itu. Dan Pak Netsen ya selalu memberikan apa namanya ya solusi yang tepat. Dan yang saya suka bahwa ya di dalam komunikasi, di dalam ya memberikan solusi, dia tidak pernah, kalau sesuatu yang saya lakukan itu dia tidak pernah mendukung kesalahan yang saya lakukan, tetapi dia membuka pikiran saya, seharusnya kamu begini, kalau seperti itu ya kamu yang keliru dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya saya sangat menikmati di dalam perjalanan kehidupan keluarga saya bersama dengan Pak Einstein, karena ya banyak hal yang saya boleh belajar dari kepribadiannya, dalam setiap pergumulan yang kami alami, sehingga itu mempertajam relasi kami di antara kami berdua, termasuk di dalam hal mendidik anak. Ya, saya pikir ya kami dua pribadi yang benar-benar saling melengkapi ya. Ya, kalau dua-duanya orang yang emosional, ketemu dengan orang yang emosional, saya nggak tahu apa jadinya keluarga itu kalau ada suatu masalah yang sama-sama dua-duanya panas gitu ya. Tetapi bersyukur saya yang emosional didampingi dengan orang yang sangat apa ya, yang mudah menyejukkan situasi, sehingga saya yang emosional itu bisa netral kembali gitu ya. Oleh karena itu ya teman-teman, khususnya anak-anak muda, mencari pasangan jangan pernah mencari pasangan yang sama, khususnya dalam ya bukan masalah sama gender ya, tetapi dalam karakter, karena yang Tuhan itu selalu memperlengkapi kita dengan orang yang berbeda. Apa yang menjadi kekurangan kita diisi oleh pasangan kita, kelebihan dari pasangan kita. Begitu sebaliknya, kelebihan dari kita mengisi kekurangan dari pasangan kita. Dan juga ya seringkali yang kadang di dalam komunikasi kita itu karena ya kebanyakan menuntut gitu ya, tidak menyadari bahwa ya seharusnya tidak seperti itu. Ya contohnya nih, ya saya orangnya yang cekatan gitu ya, saya nggak suka yang lambat-lambat, sementara Pak Nelson tipenya orang yang ya lambat untuk berespon. Ada hal-hal yang kadang saya membutuhkan keputusan yang cepat gitu ya.
Tetapi saya melihat kayak Pak Nesen lama benar gitu berespon. Bagaimana saya menahan diri untuk ya tidak cepat bereaksi. Dan itu sangat susah gitu ya. Tetapi ya kita terus belajar dan belajar. Bahkan itu saya ajarkan juga kepada anak-anak saya bahwa ya yang di rumah ini yang menjadi pemimpin adalah papi. Jadi apapun yang diputuskan oleh papi, kita semua harus tunduk kepada dia. Sehingga ya sekalipun di dalam keputusannya yang seakan-akan keliru, ya saya membiarkan itu dulu. Tetapi setelah dia udah bentrok, oh ternyata ini salah. Akhirnya kita mulai memperbaiki lagi. Tetapi itu saya menanamkan kepada anak-anak saya bahwa yang memimpin keluarga ini adalah ayah, adalah papa. Oleh karena itu semua keputusan apapun semuanya kita serahkan kepada papa. Dan kalau ada hal-hal yang ini, kalau Pak Nesen sudah memutuskan sesuatu, anak-anak mencoba untuk mau ya membujuk saya supaya saya mengiyakan apa yang mereka mau, ya saya tanyakan apakah itu udah oke sama papimu. Kalau oke ya udah, tapi kalau papi udah bilang nggak boleh ya udah, saya nggak bisa melanggar karena kita harus tunduk kepada apa yang sudah diperintahkan atau yang sudah ditetapkan diputuskan oleh orang tua, khususnya ayah dalam keluarga. Sehingga ya saya melihat anak-anak saya kalau ada apa-apa, ya saya melihat ya di dalam tumbuh kembang mereka, ya semuanya itu selalu menanyakan apakah ini boleh atau enggak dari Pak Netsen gitu ya. Karena saya selalu mengarahkan kepada hal itu. Dan ini yang salah satu saya rasa penting untuk kita tanamkan di dalam bagaimana dalam mendidik anak untuk respect terhadap orang tua dan apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah ditetapkan oleh seorang kepala keluarga, ya kita sama-sama berkomitmen untuk menaati walaupun ya kadang-kadang jatuh bangun ya oleh karena ya keegoisan dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya ya ini komunikasi antara saya dengan pasangan saya, dengan Pak Netsen, dengan anak. Saya sempat waktu Diva itu usia TKA ya, saya sempat merasa stres gitu ya, karena ada masa-masa pada anak itu khususnya Diva, kalau dia ingin sesuatu atau dia ngambek, tapi dia nggak mengungkapkan dengan alasan apa yang membuat hatinya kesal gitu loh. Sampai pernah sekali gitu dia pergi sekolah, saya tanya, justru semakin saya tanya semakin menutup mulut dia, semakin tidak mau ngomong gitu ya. Akhirnya waktu itu saya komunikasi dengan gurunya, saya minta tolong sama gurunya, tolong tadi Diva berangkat dari sekolah, dia lagi ngambek, coba ditanya, karena saya nanya, dia nggak mau terbuka sama saya. Akhirnya setelah itu saya komunikasi dengan gurunya, ya gurunya mencoba mendekati, ya menanyakan hal itu, dan akhirnya dia memberikan jawaban kepada gurunya. Itu hanya karena masalah sepele saja. Ya harusnya ya kita biasakan sebelum berangkat sekolah kita doa bersama. Waktu itu dia mau doa duduk di samping saya, tetapi saya nggak peka gitu ya. Akhirnya dia ngambek dan gara-gara itu dia diem gitu ya, nggak mood untuk mau belajar dan sebagainya. Dan itu saya mengalami suatu kesulitan yang besar. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan diri saya? Kenapa anak saya ini nggak mau terbuka sama saya gitu ya? Akhirnya saya mengevaluasi mungkin kecenderungan saya sering banyak menuntut apa yang menjadi keinginan saya terhadap anak saya. Ternyata hal itu ya membuat dia tidak mau terbuka sama saya. Dan ya itu juga secara teori kan memang pembelajarannya seperti itu. Tetapi makin ke sini saya belajar untuk menjadi seorang sahabat buat dia, bagaimana membuat dia untuk senyaman mungkin terbuka dengan saya. Sampai hal-hal yang dikatakan pendidikan seks dan lain sebagainya, ya saya sudah menanamkan dari usia ya sekarang ya di udah kelas 2 SD saya katakan ya karena kamu sudah kelas 2 SD kamu nggak boleh lagi dimandikan sama papi. Kemudian yang kedua kalau kamu ganti baju dedeo jangan ya melihat kamu harus ya di tempat yang tertutup. Yang boleh lihat ya saya dengan kamu. Ya saya menyampaikan alasan-alasan dan bersyukur dari sekolah mereka juga diajarkan ya contohnya anggota tubuh bagaimana menghargai, kemudian hal-hal mana yang boleh disentuh orang lain dan bagian-bagian mana yang hanya kita boleh sentuh dengan diri kita sendiri. Itu saya boleh bersyukur gitu ya karena ya dengan pembelajaran online ini kita juga mengikuti perkembangan pembelajaran yang mereka terima dari sekolah. Dan disitulah kesempatan yang besar, peluang yang besar bagi kami untuk terus-menerus membangun relasi antara anak kami dan juga di dalam keluarga. Jadi intinya di dalam perjalanan keluarga, khususnya dalam keluarga kami, ya keterbukaan itu paling penting.
Dan bukan hanya sekedar keterbukaan, tetapi bagaimana kita saling memahami satu dengan yang lain. Ya, jangan pernah memaksa kemauan kita, kehendak kita kepada pasangan kita, karena itu tidak akan memberikan suatu solusi di dalam suatu persoalan yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita sama-sama menenangkan pikiran kita dan juga ya belajar untuk saling mengerti, menerima ya apa yang menjadi keputusan kita bersama dan berkomitmen menjalankan apa yang telah kita sepakati bersama-sama. Sehingga ya di dalam perjalanan saya berharap ya sampai ya kakek nenek nanti ya akan terus menerus ya sama-sama dengan Pak Netsen di dalam menjalani keluarga yang Tuhan telah bentuk di antara kami. Dan melalui anak-anak yang Tuhan percayakan, ya kami berharap kami sebagai orang tua juga bisa menjadi teladan. Walaupun itu tidak mudah ya, di zaman sekarang ini anak-anak itu semakin hari semakin cerdas. Kita baru buat aturan ini, kalau ada hal yang tidak mengena di hati mereka, itu mereka udah langsung berani protes. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua memberikan penjelasan kepada mereka untuk bisa mengerti, memahami, bukan hanya sekedar melarang mereka, tetapi kita juga memberikan suatu pengertian kepada mereka. Kenapa mereka tidak boleh demikian? Oleh karena itu ya di dalam bukan hanya relasi kita di antara suami istri, tetapi saya percaya kalau relasi kita di antara suami istri baik, maka itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi bekal yang besar bagi anak-anak kita di kemudian hari ketika mereka membentuk suatu keluarga. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sharingkan dalam bagian ini. Jadi anak-anak muda, sekali lagi saya katakan bahwa ya ketika memasuki keluarga tidak seindah di dalam masa-masa pacaran. Kalau dalam masa pacaran banyak kemakluman, tetapi kalau sudah masuk dalam pernikahan, justru semuanya dulu kita sabar. Kalau dia telat dikit, nggak apa-apa. Kalau dia nggak memberikan kabar, nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menikah, kayak sepertinya lambat dikit aja udah emosional. Dan itu yang kadang-kadang kalau nggak terkontrol bisa jadi masalah yang besar. Oke, itu Esther. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emima untuk sharing kesaksiannya. Jadi komunikasi itu penting di dalam keluarga Kristen, dan komunikasi juga ada banyak ya, ada banyak sekali cara penyampaiannya. Jadi kita harus lebih memahami pasangan kita maupun keluarga kita dan bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi itu kepada setiap mereka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, kita Nixon. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang, kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini. Kami dipersekutukan lagi oleh Tuhan dan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami sepanjang perenungan kami akan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan share screen dulu ya. Pada kesempatan malam hari ini saya pikir bahwa satu tema yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita pelajari secara bersama-sama ya. Saya terus-menerus juga belajar bagaimana berkomunikasi itu ya. Suatu komunikasi itu sesuatu yang sebetulnya tidak pernah berhenti untuk kita pelajari. Ya, selalu untuk kita upayakan. Karena itu satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawa untuk kita lihat dari pembelajaran pada malam hari ini, yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 25-26, baru nanti lompat ke ayat 29 sampai ke 32. Ada suatu bagian yang sangat indahnya. Saya akan bacakan untuk kita kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sesuatu yang sangat menarik kalau kita memperhatikan bagian ini secara khusus dari sisi komunikasi gitu ya. Saya yakin dan saya percaya bahwa Paulus begitu memahami bagaimana kondisi keadaan jemaat di Efesus yang beragam. Bukan saja dari sisi jenis kelamin, tapi dari sisi usia, dari sisi pengetahuan, dan bahkan dari sisi keluarga juga. Sehingga nanti kalau masuk pasal yang kelima, Paulus bicara tentang bagaimana kasih sebagai dasar kehidupan suami, istri, keluarga gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ya apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita melihat keluarga yang seperti pada slide ini ya, sepertinya keluarga ini harmonis sekali. Keluarga ini komunikasinya sangat cair sekali ya. Pasti kita ketika masuk atau ketika kita berada di antara keluarga atau kita punya keluarga yang demikian, oh pasti kayaknya sukacita banget gitu, enak banget. Ya. Apa iya? Tidak selamanya juga, karena sesuatu yang ditampilkan di dalam foto, sesuatu yang ditampilkan melalui sosial media belum tentu itu menjadi sesuatu yang ya idealnya begitu. Ya. Oleh sebab itu termasuk ketika kita melihat atau mempelajari yang namanya komunikasi dalam keluarga. Nah, sebelum masuk ke dalam satu komunikasi, maka saya ingin membawa kita untuk melihat apa dan seperti bagaimana sih keluarga Kristen. Apakah keluarga Kristen itu memiliki kesamaan atau perbedaan dengan keluarga-keluarga yang bukan Kristen? Kita tentu menyadari apa yang Alkitab katakan, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, bagaimana kita memahami tentang keluarga itu sendiri. Ketika kita bicara tentang keluarga Kristen, tentu kita berangkat dari satu kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Kejadian, ya, bahwa Alkitab dengan tegas, dengan jelas, bagaimana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Laki-laki, perempuan, ya, segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada lebih kurang dan lebih rendah seorang akan yang lain dalam konteks sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu sebagai gambar dan rupa Allah, maka tentu ini menjadi satu nilai yang sangat luar biasa bagaimana kita sebagai orang percaya dalam konteks keluarga memperlakukan seorang akan yang lain juga. Keluarga, suami terhadap istri, orang tua, anak orang tua, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka bicara keluarga Kristen bukan hanya sekedar bagaimana aksesoris, bukan sekedar bagaimana salib yang mereka pakai, bukan sekedar bagaimana di dalam rumah mereka ya ada hiasan-hiasan aksesoris kekristenan, bukan hanya sekedar itu gitu kan. Ya, bahkan bukan keluarga Kristen bukan hanya sekedar datang, ya udah kami pergi gereja lalu ibadah hari Minggu ya karena tuntutan kewajiban, bukan hanya sekedar itu, tetapi bicara keluarga Kristen adalah bicara tentang mengerti, memahami, memiliki, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari mana? Yang bersumber dari kitab suci, yang bersumber dari kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itulah yang kemudian dimengerti, dipahami, diajarkan, ditanamkan. Karena itu kalau kita membaca tulisan Musa yang disampaikan kepada umat Israel, Tuhan memerintahkan kepada Musa, ajarkan anak-anakku ulang berulang gitu ya, terus menerus. Itu sebetulnya satu bentuk komunikasi juga kalau mau dipergali di sana. Bahwa itu apa yang disampaikan oleh Musa dalam konteks itu bahwa mengajar berulang-ulang kata yang dipakai juga untuk mempertajam gitu ya. Jadi
kekristenan, keluarga Kristen bukan hanya sekedar keluarga. Ya, kami diberkati di gereja, kami menikah di gereja, diberkati oleh pendeta A, B, dan seterusnya. Bukannya sekedar itu, ya. Lalu setelah itu ya udah kita beda atau ya sama aja dengan keluarga-keluarga yang bukan Kristen. Tidak demikian. Keluarga Kristen adalah keluarga yang betul-betul mereka mengerti apa artinya keluarga Kristen. Mereka memiliki suatu basic yang kuat tentang suatu pengajaran. Mereka mengajarkan suatu kebenaran. Bukan hanya bagi diri mereka, tapi bagi generasi, bagi anak-anak mereka, kalau mereka punya anak, gitu ya. Atau bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi juga menghidupi nilai-nilai kebenaran itu. Ya, termasuk di dalamnya satu yang kita bahas adalah komunikasi. Sehingga dalam keluarga Kristen tentu nilai-nilai yang berlaku seperti yang saya katakan tadi, dibangun berdasarkan satu kebenaran Allah, bersumber dari firman Tuhan. Nilai-nilai Kristen itu akan menjadi benih yang akan kemudian mengalami suatu proses, dan proses tersebut akan menjadi suatu identitas dalam keluarga Kristen. Sehingga orang akan membedakan, ini keluarga Kristen. Oh, ini kayaknya bukan keluarga Kristen. Ada identitas yang nampak, ada identitas yang bisa membedakan. Kamu keluarga Kristen atau bukan sih? Ya, kalau kamu keluarga Kristen yang seperti apa? Gitu. Maka Bapak Ibu Saudara, bahwa bicara nilai-nilai Kristen, nilai-nilai kebenaran tumbuh menjadi buah iman atau sebagai satu wujud dari buah iman. Oleh sebab itu, bicara nilai Kristiani bukanlah sebuah kebiasaan, bukanlah suatu kebiasaan, ini tradisi, kebiasaan, bukan sekedar itu, melainkan suatu irama hidup gitu ya. Kalau orang main musik atau bernyanyi, kita nyanyikan lagu ya, irama itu sangat indah gitu kan. Dan irama itu selama nyanyi mestinya tetap mengalir, tetap mengalun gitu, tak putus. Demikian juga nilai-nilai Kristiani yang hidup dalam kehidupan keluarga Kristen. Nilai yang bersumber dari firman Allah, termasuk di dalamnya yang kita bahas pada malam hari ini adalah komunikasi. Komunikasi dalam keluarga Kristen. Jadi jika orang Kristen, jika keluarga Kristen betul-betul menyadari bahwa panggilan mereka sebagai keluarga Allah, panggilannya sebagai orang percaya adalah sebagai gambar Allah, serupa dengan gambar Allah, maka seharusnya relasi dan hubungan di dalam keluarga pun harus dibangun melalui satu komunikasi dalam keluarga, ya mesti harus melibatkan Allah, harus melibatkan Tuhan di dalam satu komunikasi itu. Walaupun memang secara kehidupan menjalani ya kehidupan memang tidak gampang gitu, bergumul, kita berjuang gitu ya. Jadi problem-problem dalam kehidupan keluarga ya bisa ada karena dari berbagai aspek ya. Dan salah satunya aspek komunikasi pun yang tidak baik, aspek komunikasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebetulnya komunikasi yang rusak merupakan salah satu penyumbang adanya problem dalam keluarga, salah satu penyebab ya, salah satu pengakibat adanya problem dalam keluarga. Gara-gara komunikasi misalnya yang salah, orang problem ekonomi, keuangan bisa jadi besar. Gara-gara komunikasi, maka perceraian bisa terjadi gitu kan. Aja orang datang, kenapa mau konseling, kenapa mau ini? Wah, komunikasi udah tidak nyambung lagi misalnya ya. Jadi ketika komunikasi rusak, maka hal-hal yang berkaitan dengan finansial bisa menjadi problem. Hal yang berkaitan dengan makan minum bisa menjadi problem. Hal yang berkenaan dengan apa yang akan dipakai akan bisa menjadi problem. Hal yang berkenaan dengan tempat tinggal bisa menjadi problem. Kenapa? Karena komunikasi. Termasuk kemudian perceraian bisa terjadi dalam tanda kutip ya, akibat ya karena komunikasi yang tidak benar, komunikasi yang tidak memuliakan Tuhan, komunikasi yang rusak, sehingga akibat perceraian kemudian adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan keretakan, kehancuran dan sebagainya. Komunikasi hancur karena komunikasi.
Masalah yang kecil, yang sepele bisa menjadi masalah yang besar. Ya, bahkan relasi yang harmonis sebelumnya bisa menjadi renggang dan bahkan mungkin bisa terputus. Kenapa? Karena komunikasi yang rusak. Karena itu bicara tentang komunikasi memang penting gitu ya. Apa sih komunikasi? Ketika kita bicara tentang komunikasi, ya sambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, bicara tentang komunikasi didefinisikan sebagai satu pengiriman atau penerimaan pesan. Memang Indonesia kan sangat familiar dengan yang handphone, pas segala itu ya, hal-hal yang bersifat media, sehingga komunikasi yang sebatas ya udah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dua orang kepada dua orang atau lebih, atau melalui antara dua orang atau kelompok atau grup gitu. Hanya komunikasi gitu ya. Sehingga sekarang misalnya, kamu kok di dalam grup nggak pernah ada komunikasimu di situ gitu ya. Sehingga orang nggak tahu kamu masih hidup atau udah mati misalnya gitu ya. Ya, bicara tentang komunikasi, misalnya dalam bahasa Latin ya communicatus. Communicatus itu berarti ya, berbagi atau milik bersama. Hal ini juga tidak menunjukkan kepada diri sendiri. Ternyata dari bahasa Latin pun ya kalau kita mau mengartikan bahwa bicara komunikasi itu bukan hanya sekedar seorang diri gitu. Tapi melainkan ada orang lain, ada pribadi lain, ada oknum lain yang dilibatkan di sana. Oleh sebab itu, ketika bicara tentang komunikasi, misalnya di dalam istilah Yunani, sebetulnya komunikasi berasal dari kata koinonia. Ini sesuatu yang indah sekali. Kalau ada marturia, diakonia, ada koinonia, ya, persekutuan. Sehingga bicara tentang satu komunikasi adalah bicara tentang satu persekutuan, dan pernikahan suami istri dipersatukan itu pun dipersekutukan. Yang berarti satu persekutuan dalam arti yang sangat terdalam bicara tentang komunikasi yang di diakonia ini. Yakni berbagi hidup sehingga menjadi suatu kesatuan. Itulah komunikasi di dalam keluarga Kristen. Sehingga bicara komunikasi dalam keluarga dapat diartikan sebagai suatu kesiapan untuk apa? Kesiapan untuk membicarakan dengan terbuka dalam segala hal, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tadi sharing Bu Mima juga ya sudah disampaikan. Ya itulah pergumulan, itulah perjalanan kehidupan kami. Itu ya. Kami beda karakter, beda tipe, beda budaya, beda bentukan dan sebagainya, sehingga ya, tanpa komunikasi maka bagaimana mungkin ya suatu kehidupan keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Walaupun ya dalam konteks orang dunia ya kok oke aja, tapi kita bicara dalam konteks kehidupan kekristenan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih, maka ketika kita bicara tentang komunikasi, prinsip dasar komunikasi adalah tentang ya siapa berbicara apa, kepada siapa, dengan cara apa, melalui siapa. Itu prinsip yang sangat dasar. Siapa berbicara kepada apa? Ya, siapa yang berbicara? Apa yang dibicarakan? Kepada siapa dia berbicara? Dengan cara apa dia berbicara? Melalui siapa dia berbicara? Sehingga kadang ada perantara, ada orang yang kemudian, wah, saya nggak bisa komunikasi dengan dia. Kamu deh komunikasi dengan dia. Ya. Oh, kalau saya bicara kepada siapa? Saya bicara kepada anak, saya berbicara kepada ayah, saya berbicara kepada ibu, saya berbicara kepada dalam konteks misalnya kantor, bicara kepada bos, pimpinan dan sebagainya, karyawan. Oleh sebab itu, ini satu prinsip penting di dalam kita memahami tentang komunikasi. Secara umum ya, ketika kita bicara tentang komunikasi, maka bicara tentang komunikasi adalah bicara sesuatu yang sangat-sangat penting gitu ya. Sangat penting komunikasi itu. Saking sangat pentingnya, maka seorang konselor misalnya ya, saya baca buku Pak Julianto Simanjuntak, maka komunikasi itu beliau menyebutkan sebagai inti dari keluarga, inti dalam keluarga. Kalau punya keluarga tapi tidak ada komunikasi di sana, sebetulnya ya keluarga itu sedang berjalan sendiri-sendiri, tidak ada intinya. Ya. Tetapi bicara komunikasi juga
Kalau saya baca tulisan misalnya Pak eh, seorang konselor yang hebat juga ya, Pak Paul Hidayat, ya, Pak Paul Hidayat ya, Pak ini ya, beliau menyatakan bahwa komunikasi itu ibarat jantung gitu ya, ibarat jantung dalam keluarga. Bayangkan ya, satu gambaran jantung yang terus bekerja. Ketika jantung yang terus bekerja, yang memompa darah, yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, bahwa tanpa jantung yang bekerja dalam tubuh kita ini, maka manusia bisa binasa. Walaupun sakit kita bukan hanya sekedar karena problem jantung, bisa karena problem lain. Gitu. Tapi paling tidak, beliau ingin menggambarkan, Pak Paul Gunadi, maksud saya, Pak Paul Gunadi menggambarkan bahwa ketika komunikasi ini diibaratkan sebagai jantung dalam kehidupan keluarga, maka kalau tidak ada komunikasi, keluarga itu sebetulnya mati. Keluarga itu bukan keluarga yang hidup, gitu ya. Keluarga itu sedang rusak, sedang sakit. Karena itu pentingnya komunikasi, sehingga ya komunikasi itu tidak bisa disepelekan, komunikasi tidak bisa diremehkan. Banyak hal ya memang tadi seperti pergumulan perjalanan kehidupan kami ya, kadang komunikasi yang mengalami berbagai pergumulan dinamika, kadang kesulitan-kesulitan itu gitu kan. Kita memahami pasangan itu tidak pernah berhenti gitu ya. Tidak pernah berhenti, udah sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, tapi seterusnya. Sehingga yang namanya komunikasi dalam keluarga itu ya terus-menerus diupayakan. Tidak terjadi satu kali lalu kemudian langsung beres, tidak. Tetapi harus terus-menerus diupayakan. Seperti sebatang pohon tanaman yang kemudian ketika kita tanam, maka dia, ya kalau dia mau berbuah, bertumbuh dengan baik, kita tidak hanya sekedar kemudian sudah tanam, ya sudah. Tapi harus ada suatu pemeliharaan, harus ada maintenance yang dilakukan di sana. Sehingga betul-betul tumbuh baik, subur, dan juga berbuah. Itulah komunikasi di dalam satu keluarga juga demikian. Oleh sebab itu sehingga ketika kita bicara tentang pola komunikasi, ya ada pola komunikasi yang sehat, tapi juga ada pola komunikasi yang tidak sehat. Ketika kita bicara tentang pola komunikasi yang tidak sehat, tentu komunikasi seringkali dipakai hanya untuk mempersalahkan. Ya. Mempersalahkan. Hanya bisa untuk menyalahkan dan menyalahkan. Itu komunikasi yang tidak sehat. Komunikasi yang tidak baik. Gara-gara kamu sih. Gitu ya. Saya juga sering pakai itu kadang-kadang. Saya pikir, mestinya ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang sehat. Gara-gara kamu, dan seterusnya. Pada akhirnya orang yang dibawa untuk berkomunikasi bukan menjadi adem, bukan menjadi tenang, bukan menjadi sejahtera, tapi akan ada problem-problem lain yang muncul. Komunikasi yang salah, yang tidak sehat juga menjadi satu manipulasi. Ya, manipulasi seperti apa? Ya, coba kalau kamu sayang padaku, lakukanlah ini, gitu ya. Hanya untuk memanipulasi, melakukan sesuatu, menginginkan, menuntut sesuatu. Ya, itu sesuatu sebetulnya bentuk satu komunikasi yang kurang sehat, yang tidak sehat ya. Karena sekedar itu, bahwa bicara tentang komunikasi yang tidak sehat juga bicara tentang bagaimana memposisikan diri selalu sebagai korban. Sehingga saya korban, waktu menyampaikan komunikasi saya hanya korban dan sebagainya. Saya benar-benar tidak sadar apa yang dapat saya lakukan dalam keadaan seperti ini ya. Ini sebetulnya bentuk suatu ketidaksehatan di dalam satu komunikasi. Tetapi tidak demikian sebetulnya komunikasi yang seharusnya. Dan komunikasi yang tidak sehat itu menguasai, memerintah, mendominasi. Pokoknya ya, harus kerjakan pokoknya gitu kan. Nggak mau tahu pokoknya itu kan. Jangan membantah. Itu sebetulnya dalam konteks keluarga kan, bukan satu komunikasi yang sehat ternyata dalam keluarga ya. Termasuk pada anak misalnya, saya waktu karena pada anak saya menyadari pokoknya misalnya, nggak bisa gitu kan.
Mereka manusia yang punya akal pikirannya. Mereka manusia, orang yang hidup itu pada rupa Allah yang bisa berargumentasi. Jadi nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Dalam komunikasi itu suatu komunikasi yang tidak sehat dalam konteks keluarga. Karena itu ya, sebetulnya komunikasi menjadi sesuatu yang penting, yes. Karena komunikasi alat untuk apa? Ya, seringkali gambaran dari yang tidak sehat tadi, membenarkan diri. Kita akan berkomunikasi kalau kita ya sekedar hanya membenarkan diri, memposisikan diri sebagai orang yang benar, maka kita akan cenderung banyak komunikasi di sana. Atau sebagai ya untuk menuntut dan menuduh tadi seperti saya katakan ya, menuntut satu tuntutan dan tuduhan. Ya, itu komunikasi yang sering, yang umumnya dilakukan dalam konteks keluarga itu ya. Lalu mendapatkan ya punya kepentingan pribadi lah untuk kepentingan diri, suami mementingkan diri, istri hanya untuk kepentingan diri, orang tuanya untuk kepentingan diri, anak untuk kepentingan diri, maka kalau enggak untuk kepentingan diri ya enggak komunikasi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan dan seperti tadi yang Mas sharing kan ya. Saya termasuk tipe orang yang bagi saya semua aman, misalnya ya, istri aman, anak aman, kadang ya udah ya. Itu pun bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang bagus. Itulah kelemahan, kekurangan selalu ada juga. Ya, bicara tentang komunikasi juga bicara tentang suatu perlindungan diri. Ya, melindungi diri. Dan bahkan melemahkan posisi dia, melemahkan posisi. Komunikasi kadang sering dipakai atau menjadi alat hanya untuk ya membentengi diri. Kata-kata yang dipakai, kata-kata yang diucapkan hanya sekedar untuk menyembunyikan diri, menutup diri. Jadi melemahkan posisi orang, posisi suami, posisi istri, posisi dia, entah anak, entah orang tua dalam konteks keluarga. Sehingga bicara tentang satu komunikasi yang sesungguhnya adalah berfungsi untuk menyatukan. Itu yang Paulus bicarakan tadi, bukan? Komunikasi adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyatukan. Ya, tentu kita bersyukur bagaimana Allah sebagai sang komunikator yang hebat mengajar kita untuk berkomunikasi yang luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, kemudian kecenderungan dalam penggunaan komunikasi ya, tadi untuk bertanya sesuatu ya. Seringkali untuk berkomunikasi hanya untuk apa? Untuk bertanya tentang sesuatu aja yang ingin diketahui. Orang cenderung komunikasi ingin tahu sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, baru dia komunikasi. Kalau dia tidak mau tahu, sering ya udah, apa yang saya komunikasi gitu ya. Tapi ketika saya ingin butuh dan ingin tahu sesuatu, maka saya tanyalah sama pasangan, saya tanyalah sama keluarga, saya tanya sama anak. Ya. Tapi kalau enggak, keep aja misalnya. Itu sebetulnya bukan sesuatu komunikasi yang sehat, bukan suatu komunikasi yang baik. Tapi itulah yang terjadi, yang umumnya gitu. Tapi bagaimana komunikasi selanjutnya bahwa secara umum dalam penggunaannya menceritakan sesuatu yang kita ingin orang lain ketahui gitu kan. Kamu mau tahu enggak ya? Ini. Itu hanya sebatas demikian. Karena komunikasi dalam keluarga. Kamu mau tahu nggak ini cerita ini? Kamu mau tahu nggak ini? Udah. Ya. Sebagai ingin menyampaikan sesuatu yang sebetulnya ya supaya dia tahu. Melakukan protes untuk sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita terima. Ya, kalau kita ada sesuatu yang tidak kita terima, tidak kita sukai, orang cenderung ya dalam keluarga ya saya potret, saya bicara, saya komunikasi. Tapi kalau sesuatu yang saya setuju ya udah oke aja. Padahal komunikasi kan tidak bisa demikian. Mau setuju, mau tidak setuju, mau terima, mau tidak terima. Selalu mestinya harus ada komunikasi dalam keluarga. Akibatnya apa? Kalau hanya sebagai untuk sesuatu yang kita terima, sesuatu yang tidak kita sukai. Gitu ya. Kemudian akhirnya ada perdebatan, perbantahan, pertikaian. Adu kata-kata dan sebagainya. Itulah yang terjadi kadang dalam keluarga. Ya. Kami pun mengalami pergumulan-pergumulan yang demikian terkadang ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang kemudian agak berat dan sebagainya. Itu komunikasi.
Ketika mau menyatakan kesalahan, menegur, mengoreksi, itu baru kita pakai komunikasi. Kalau enggak, kadang diem gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Kalau rumah orang besar, lantai berapa, kamarnya di mana, anak di mana, suami di mana, istri di mana, barangkali ya tinggal handphone gitu ya, tinggal WA atau SMS atau call aja ya. Tidak ada lagi secara verbal langsung nyapa, ketemu. Padahal yang namanya komunikasi dalam keluarga itu adalah interpersonal ya, interpersonal communication. Jadi komunikasi yang melibatkan suatu perjumpaan, suatu pertemuan, suatu persekutuan, fellowship. Ini tidak bisa dihindari, harus. Sehingga komunikasi dalam keluarga adalah komunikasi yang sehat. Kita ingin mencari dukungan. Komunikasi sering digunakan kalau orang mencari fans, cari dukungan, cari follower, pengaruh gitu. Kalau enggak, sehingga apa? Tujuan di sini membujuk ya. Cari apa? Dukungan. Kalau membeli sesuatu, komunikasikan, minta. Komunikasi pun berupaya untuk mendukung sesuatu yang kita inginkan. Keluarga. Ini bagus loh saya. Cocok enggak ya? Itu sebetulnya satu bentuk komunikasi yang secara tidak langsung untuk meminta dukungan, persetujuan gitu ya. Walaupun lihat misalnya kalau belanja, ini mahal misalnya ya. Ya, komunikasi umumnya dipakai untuk apa? Membenarkan diri, sehingga klarifikasi di sana, suatu penjelasan. Ya, apa yang disampaikan oleh Paulus memang sangat menarik ya. Kalau kita bicara tentang melihat apa yang tadi kita baca dari tulisan Paulus tentang ini bicara dalam konteks manusia baru, maka bicara tentang komunikasi, sifat dan cirinya adalah satu keterbukaan. Satu keterbukaan. Ya. Paulus katakan, bagaimana kamu berbicara seorang terhadap yang lain. Apalagi dalam konteks keluarga. Kalau keluarga, suami, istri, orang tua, anak, tidak ada keterbukaan dalam komunikasi, berbahaya. Ya, bukan sekedar berbahaya, rusak. Ya. Sehingga ya kalau ada sesuatu dalam konteks keluarga, memang ada orang-orang tertentu ya udah kita sembunyikan dari pasangan kita, entah itu tabungan, entah itu simpanan, entah itu apa, tapi tidak demikian dalam keluarga. Komunikasi yang baik memiliki ciri ada empati di sana. Ya, karena tadi dikatakan bagaimana Paulus mengingatkan karena itu buanglah dosa, ya, buanglah dusta, berkatalah benar seorang akan yang lain. Ini suatu empati sehingga apa? Ya, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang baik, gitu ya. Empati, gitu kan. Kalau suatu perkataan yang kotor bukan satu komunikasi yang empati, tapi satu komunikasi yang rusak, yang mencaci, memaki. Ya. Jadi perkataan yang kotor, karena itu bicara tentang satu komunikasi dalam keluarga. Adalah satu bentuk empati seorang terhadap yang lain. Suami empati terhadap istri, istri empati terhadap suami, anak empati terhadap orang tua. Demikian juga dengan orang tua kepada anak. Dan lebih daripada itu bahwa komunikasi itu adalah satu kebersamaan. Maka dari definisi tadi ya, bagaimana satu persekutuan ada kebersamaan. Ya, walaupun orang sekarang jauh gitu ya, syukur gitu masih bisa kita dituntun, ditolong dengan alat ya. Dengan komunikasi dengan media, walaupun kita secara fisik tapi dengan lihat muka wajah gitu, waktu kita telepon, waktu kita video call dengan keluarga, dengan apa, wah, rasa ada kebersamaan bukan? Ya, dan tentunya komunikasi yang baik memiliki sifat dan ciri mau mendengarkan. Ya, saya termasuk kadang tipe yang ya udah kamu ngomong apa, kadang dengar, kadang enggak gitu. Kadang sampai ya seperti tadi saya katakan, waduh ini saya punya suami atau enggak itu kan kok enggak dengar. Padahal ya kita dengar gitu, cuma kadang perhatian kita ya enggak ke situ gitu kan. Kadang iya gitu ya. Ini sesuatu yang dalam konteks keluarga bukan sesuatu yang sehat. Dan tentu dalam konteks ciri dan
sifat dari komunikasi adalah memiliki suatu perasaan yang positif. Ini tentu bukan positive thinking maksudnya, tapi perasaan perasaan yang baik lah, perasaan yang benar. Bukan suatu prasangka yang selalu buruk. Karena itu bicara tentang komunikasi sebetulnya sangat dipengaruhi oleh suatu image, gambaran peristiwa yang terjadi dalam masa lalu, pengalaman yang buruk, pengalaman rusak yang di masa lalu itu mempengaruhi komunikasi seseorang dengan yang lain, termasuk dalam keluarga juga. Karena itu ketika orang masa lalunya buruk, image-nya rusak, peristiwa-peristiwa yang jahat, orang ketika berkomunikasi sering fokus pada kesalahan, fokus pada keburukan, fokus pada kerusakan, fokus pada kekurangan dan sebagainya. Sehingga yang di zoom in itu ya kesalahan ketimbang satu kebenaran, ketimbang satu kebaikan, ketimbang satu kelebihan, ketimbang satu keunggulan. Ini bukan satu komunikasi baik, karena itu bagaimana mempengaruhi. Karena dalam konteks ini Paulus bicara tentang manusia baru dan manusia lama. Buanglah segala dusta, perkataan kotor, hal-hal yang bersifat dosa, masa lalu yang rusak, masa lalu yang buruk, supaya tidak mempengaruhi komunikasi yang rusak dalam keluarga. Dan tidak melakukan zoom in terhadap kesalahan. Harus dibereskan hidup. Maka perjumpaan kita dengan Tuhan, hati yang diperbaharui, hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Problem mengapa kita enggan berkomunikasi atau agak enggan untuk komunikasi dalam keluarga. Takut ada satu penolakan. Ngapain sih saya sharing sama kamu? Karena istri saya juga bilang begitu. Nggak usah lah disampaikan, nanti nggak diterima juga gitu ya. Ide ini, pendapat ini itu enggan gitu kan, wah nanti ditolak, atau kalaupun didengar ya, tapi nanti paling nggak di follow up gitu ya, nggak ada follow up lagi, nggak ada tindakan lagi. Selanjutnya seperti apa gitu kan, maka kadang orang malas komunikasi sama dia gitu kan, nanti ya paling didengar itu nggak dilakukan gitu kan. Kita mengetahui bahwa kita belajar sesuatu, mendapat sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan diri kita, itu yang seharusnya kita pahami dalam konteks kita memahami komunikasi dalam keluarga. Nah, tentu ya kita cenderung berkomunikasi bila kita tidak merasa dikasihi. Orang akan enggan berkomunikasi, orang akan menutup diri dalam komunikasi dalam keluarga ketika mereka merasa tidak dikasihi dalam keluarga. Anak akan mengisolir diri dalam komunikasinya dengan orang tua ketika anak merasa saya bukan anak yang dikasihi. Saya bukan anak yang disayangi, saya anak yang dinomorkan sekian. Ya. Atau suami merasa, saya bukan orang yang, ternyata istri saya bukan orang yang tidak mengasihi saya, atau istri berkata, suami saya tidak mengasihi saya, sehingga enggan untuk berkomunikasi. Ya. Kemudian ya tidak yakin bahwa apa yang disampaikan telah didengar atau telah ditindaklanjuti seperti kata-kata. Dan tentunya ya, kita tidak belajar atau memperoleh sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan dari komunikasi yang ada. Sehingga merasa, untuk apa saya berkomunikasi? Ya, fungsi komunikasi sungguh luar biasa. Pertama, bahwa menselaraskan persepsi, perbedaan, persamaan. Kita menikah dari berbagai latar belakang yang beda, keluarga yang beda, gender yang beda, usia yang beda, mungkin ada pendidikan yang beda, mungkin ada ekonomi yang beda. Karena itu salah satu fungsi yang penting dan vital dalam keluarga adalah komunikasi, supaya apa? Persepsi itu yang sama, yang berbeda bisa dimanage, bisa dikelola, dan tidak akan menimbulkan problem, tidak akan menimbulkan masalah. Tapi kalau tidak, berbahaya. Kembali komunikasi. Komunikasi penting, fungsinya untuk apa? Mempertahankan, mengikat satu dengan yang lain dalam konteks keluarga. Di keluarga harus diikat salah satunya dengan komunikasi. Ya, walaupun misalnya termasuk nanti kalau ada
acara tertentu, ada keluarga yang memang udah hari-hari tertentu kita ada acara tertentu bersama keluarga. Di situ pun ada komunikasi, gitu ya. Hingga penting sekali komunikasi dan tentu saja memberi arahan kepada yang benar secara efektif, ya. Salah satu fungsi penting komunikasi dalam keluarga adalah bagaimana komunikasi itu memiliki peran untuk memberikan arahan pada yang benar. Bukan pada yang salah, tapi pada yang benar. Seperti tadi istri saya katakan. Sesuatu yang kira-kira saya lihat bahwa tidak benar, saya katakan, kamu tidak bisa begitu. Kamu harus berani. Salah ya, kamu salah. Saya tidak akan membela dia kalau dia salah misalnya. Saya akan mengatakan, saya nggak bisa. Ini salah, kamu udah salah di sini. Ya. Lain ya orang-orang tertentu barangkali karena itu suami dia, karena itu istri dia, walaupun benar, walaupun salah dibenarkan, nggak bisa. Itu salah satu penyelamatan terhadap pasangan adalah bagaimana ya kita mengarahkan dia pada yang benar, membangun dan memberi dorongan. Itulah komunikasi, bukan menjatuhkan. Maka waktu Allah datang ke dalam dunia, Allah ingin membangun, memberi satu dorongan kepada manusia, termasuk ketika Adam dan Hawa berdosa. Tuhan datang ke Taman Eden sebagai ya yang berkomunikasi dengan mereka, ya, sebagai komunikator kepada mereka. Satu komunikasi yang sangat indah. Ya, di manakah engkau, Adam dan Hawa? Di manakah engkau, ya? Mengapa engkau bersembunyi? Kalau kita manusia, kamu di sini ya, kamu sembunyi ya, kamu dosa ini ya, itu manusia. Tapi Allah datang dengan menyapa, dengan satu komunikasi yang indah. Ya, segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, kemarahan, walaupun Allah telah dinodai kebenarannya, kebenaran Allah telah dikhianati, tetapi ketika dia datang dengan satu perkataan yang pertama dengan meneduhkan. Karena itu kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Kolose, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat dan kekayaannya di dalam kamu. Jadi bicara tentang fungsi komunikasi adalah mengungkapkan kasih, kepedulian. Ya. Walaupun di sana ada disiplin, ada pendidikan, tetapi yang dinyatakan adalah bagaimana kasih, kepedulian. Karena itu dari apa yang kita baca tadi ya, surat Paulus tadi. Maka prinsip komunikasi itu adalah mengatakan yang benar. Katakan yang benar. Ya. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta. Istri berkata benar, jangan berkata dusta. Suami berkata benar, jangan berkata dusta. Orang tua berkata benar pada anak, jangan berkata dusta. Demikian juga anak kepada orang tua. Jadi berkatalah benar, bukan berkata bohong. Bukan hoax, kata orang zaman sekarang ya. Tapi berkatalah sesuatu yang true, benar. Itulah faktanya, itulah realitanya. Jangan membunga-bungakan satu perkataan, satu ketidakbenaran dengan rumbai-rumbai yang indah, yang nikmat gitu ya. Jangan. Ya. Sebab itu Paulus juga mengingatkan ya, bicara tentang komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana mengatakan kebenaran atau berkata dengan benar. Jangan berkata dengan dusta, jangan berkata tentang dusta. Jangan menggunakan mulut untuk perkataan yang kotor. Jangan menggunakan mulut untuk perkataan yang tidak membangun. Jadi pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Jadi menjadi sarana anugerah Allah. Tapi sebelumnya bahwa hal yang kedua, mengatakan juga dengan benar. Bukan hanya mengatakan yang benar, tapi juga mengatakan dengan benar. Ya, mengatakan yang benar penting, tapi mengatakan dengan benar itu bisa bicara tempat, bisa bicara waktu, gitu ya. Bisa bicara tentang cara mengatakan dengan benar. Artinya bahwa kalau kita
punya produk atau kita punya barang, kita punya sesuatu bagus sih, kualitasnya bagus, tapi casingnya ya enggak bagus, orang juga enggak tertarik gitu. Packagingnya enggak bagus, atau sebaliknya packagingnya bagus, casingnya bagus, tapi barang di dalamnya, produk rusak, enggak berkualitas, orang juga akan kecewa. Tapi perkataan yang benar, mengatakan yang benar, kontennya benar, isinya benar, tapi caranya mengatakannya juga harus benar. Nah, kan ya, kalau saya sering kali kalau saya lihat iklan, kadang ada salah satu iklan gitu, saya nggak sebutkan, misalnya di salah satu TV gitu kan, bawa dulu minum, begitu kan, mengatakan sesuatu kepada istri atau kepada suami, aduh buatkan satu minuman, habis sukata itu kan, ketimbang misalnya, ada satu kisah saya, waktu pulang maksudnya suaminya pulang lama, istrinya langsung misalnya mengatakan, kamu pulang lama-lama terus, kenapa sih saya menunggu kamu gitu kan. Maka istri yang datang itu bukan merasa sukacita dan sejahtera, justru nanti dia bisa kan, suami yang datang itu bukan merasa sukacita dan sejahtera, mungkin dia akan merasa marah. Tapi kalau istri berkata, Pak, tahu nggak kamu, saya tuh cemas, cemas, takut apa? Takut kehilangan kamu lama sekali pulang. Pasti akan beda perasaan sang suami, berbeda perasaan pasangan, atau berbeda perasaan ya, atau kalau teman-teman punya pacar, kan, kamu gimana sih ditunggu lama banget gitu ya, marah-marah itu kan. Tapi kalau itu, waduh, ya saya khawatir loh sama kamu, gitu kan, saya nunggu lama, takutnya kamu nggak datang, saya sendiri gitu kan, dan sebagainya. Beda mengatakan dengan benar. Tentu bukan manipulasi di sana, bukan, tetapi itulah ya, komunikasi menjadi sarana anugerah Allah, instrumen yang Allah pakai. Ya, oleh sebab itu pada akhirnya saya ingin menyatakan bagian ini bahwa komunikasi membangun, harus membangun. Tujuan untuk membangun. Komunikasi harus dalam kedewasaan untuk mendewasakan, membawa keluarga bertumbuh ke arah Kristus, membawa seorang akan yang lain bertumbuh ke arah anugerah Allah. Dan tentu komunikasi dalam keluarga Kristen haruslah dilandaskan pada kasih dan mengasihi. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Ya, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga tentu menjalani dengan berbagai dinamika juga dan pergumulan yang ada. Demikian juga teman-teman yang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Persiapkan diri juga dengan komunikasi